Lebih baik kita create. Makanya sales itu ciptaannya bukan bikin proposal, tapi adalah memprospek customer. Tidak semua customer yang diam berarti tidak tertarik. Dan tidak semua customer yang bilang nanti saya kabari layak terus Anda kejar. Jadi, bagaimana cara tahu mana yang masih bisa di follow up dan mana yang harus dilepas? Simak video ini sampai habis ya. Halo Coach. Hai. Ini karena melihat dari grup WhatsApp kita ya Coach ya. Ini tadi pagi nanya Coach, saya ada case, saya ada customer, dia udah minta penawaran dan sudah saya kasih, tapi setelah saya follow up di WA, di telepon 2 kali tuh nggak bisa Coach. Nah, kalau saya jawab sebenarnya sederhana ya. Kalau saya ngeliatnya gampang banget. Kalau jualan itu kan ada konsep buying cycle. Buying cycle pertama adalah mereka sadar akan kebutuhan. Iya. Mereka sadar mereka butuh. Tahap kedua adalah tahap di mana karena mereka sudah butuh, mereka tahapnya adalah melakukan riset dan compare. Riset dan membandingkan. Tahap ketiga adalah tahap di mana mereka sudah tertarik mau beli, mereka mau menurunkan resiko. Menurunkan resiko kalau misalnya vendor baru, kan itu kan ada resiko. Daripada vendor baru nanti ada problem, lebih baik gue ganti, nggak gue usah ganti vendor deh. Misalkan kayak gitu. Nah itu kan adalah resiko, oke? Yang terakhir adalah baru tahap untuk melakukan closing atau proses itu tahap negosiasi. Nah coba ulangin lagi kalimatnya, coba diperhatikan. Nah ini teman-teman perhatikan ya kalimatnya nih. Dia sudah minta penawaran. Sudah minta penawaran. Dia sudah lewat di tahap satunya. Oke. Artinya dia sudah butuh, maka minta penawaran. Artinya yang menciptakan kebutuhannya siapa? Bukan kita. Yang menciptakan kebutuhan bisa jadi ada kompetitor. Oh iya. Ya dong. Di tahap 2 itu dia harus compare minimal 3 vendor sampai 5 vendor. Maka sebenarnya kita harusnya awalnya pada saat minta penawaran tugas saya bertanya. Pada saat kalau saya akan ngetes, saya coba gali kebutuhan. Pada saat saya gali kebutuhan, kalau orangnya keberatan digali kebutuhan, itu tanda-tanda dia sudah kepincut sama orang lain. Udah ada pegangan sendiri? Sudah ada pegangan sendiri. Kecuali pada saat digali kebutuhan, dia masih mau ngebuka dan sebagainya, masih ada peluang. Oh, dia masih netral, belum pihak kemana-mana? Belum pihak mana-mana. Masih mau bikin janji temu. Sampai sini oke. Nah gambaran itu dulu. Berarti ini kalau misalnya case yang seperti ini berarti mereka lagi melakukan compare ya Coach? Dia sudah compare nih. Nah kalau compare berarti kalau kita nggak tahu alasan dia memilihnya apa, dia sudah suka dengan satu merek, maka kita kan cuma dibandingkan saja. Maka wajar kalau kita kontak tidak dibalas. Itu udah ciri-ciri itu. Maka saya pernah tuh bikin konten di TikTok gitu, bikin konten TikTok. Siapa yang bikin penawaran, ada orang minta penawaran, Anda bikin penawaran, setelah penawaran ternyata orangnya susah dikontak dan orangnya hilang. Banyak. Kenapa? Ya itu karena dia sudah tahap 2. Maka sales idealnya tidak bermain di level 2. Dia bermain di level 1, yaitu lakukan pendekatan dulu, jalin hubungan. Kalau saya ada yang minta proposal, kan kamu tahu. Selama ini di korporat aja ada yang minta proposal, saya ogah-ogah ngasih. Iya, bener harus nggak? jalin dulu. Iya nggak? Iya. Kemarin kan juga ada yang kontak kita kan, minta proposal kan. Saya cuma jawab kebutuhannya apa. Jadi setiap barang, kita nggak bisa main langsung kasih penawaran. Kalau orang main langsung kasih penawaran, dan boleh dijamin ya, di berbagai company, orang yang bikin surat penawaran kepada customer yang tidak dikenal. Saya ulangi lagi, customer yang tidak dikenal, kemungkinan closingnya rendah. Coba cek, kenal nggak sama nih customer? Jangan-jangan cuma kenal-kenal gitu aja, atau malah bisa jadi nggak kenal. Jadi seenggaknya kita tahu alasan dia kenapa ngontek kita juga. Iya, makanya kenapa kita gali kebutuhannya. Ketika gali kebutuhannya, dia kalau kelihatannya ogah-ogahan, ya udah jelas tuh, udah permainannya. Iya, kayak ibaratnya mereka ya udah menutup-tutupi. Ini kita Betul, cuma kasih tahu kecuali orang itu adalah langganan lama kita. Dia minta penawaran, berarti kan orang itu lebih gampang dihubungi dong. Iya. Nah kata kuncinya aja berikutnya aja menunjukkan bahwa dia nggak kenal. Dihubungi nggak dijawab, itu menunjukkan Kurang jalin hubungan juga. Iya, Pak. ya dong. Berarti kalau kurang jalin hubungan berarti apa? Dia deket apa enggak? Enggak, udah clear. Makanya kenapa bagian 1 harus dijalani dulu. Pendekatan dulu, menjalin hubungan dan sebagainya. Iya dong. Iya, benar. Kalaupun kita dibandingkan, dia minimal tetap balas WA kita kan? Iya. Tapi kalau misalkan konteksnya ini Coach, sebenarnya kita ada waktu dilepas, itu pun juga kayak tergantung lagi ya Coach ya? Kalau saya ditanya kalau dia selama ngebalas, dia ngebalas, kapan saya akan lepas? Kalau saya akan ngeliat peluangnya itu makin besar atau makin kecil. Kelihatan dari mana? Kalau paling gampang, rumus yang paling gampang lah BANT aja dah. Rumus paling gampang, walaupun teknik banyak, ada banyak
macam-macam teknik tuh. Mm. BNT kan ada orangnya ada budget apa enggak. Mm. Orangnya yang beromak kita adalah orang bisa mengambil keputusan atau bukan. Bisa jadi orang ini bukan pengambil keputusan. Berikutnya orang itu butuh apa enggak. Kalau kita nggak bisa gali kebutuhannya, kalau kita minta barang, berarti kebutuhannya kita nggak dapet nih. Iya. Waktunya mau project itu berapa lama. Kalau dia nggak ngomong, itu udah menunjukkan tuh. Bisa jadi, pertama budgetnya belum tentu masuk, orangnya bukan tentang yang tepat, belum tentu dia butuh, waktunya yang Belum jelas. masuk Ya semua. udah, kalau gitu mending lepas. Oke, walaupun dia udah jadi customer kita, misalkan udah mungkin setahun 2 tahun, tapi kalau misalkan dari BANT ini tadi, mungkin Kalau dilihat kemungkinan biasa. kalau dia udah bertahun-tahun kan gampang dicek. Budgetnya ada nggak? Dia kan cerita dong. Iya. Kalau kita ngomong orang yang pas, bisa dong. Closingnya bakal kapan? Oh masih lama? Ya udah ntar aja follow-up-nya. Seenggaknya kita tahu dulu waktunya kapan. Dia butuh apa nggak? Iya kayak gitu. Iya, Misalnya, benar-benar. saya mau beli mobil. Kapan Pak? Tahun depan. Kapan tuh? Desember. Ya masih lama, ntar aja. Iya, paling pas lagi deket-deket diingetin lagi. Iya. Gitu. Oke, iya benar-benar. Kalau misalkan memang customer yang baru sebulan 2 bulan, kalau emang jalin hubungannya kurang juga, ya pasti. Malah bisa jadi bukan 1 bulan, 2 bulan, mungkin baru kenal itu. Nah itulah makanya kenapa saya bilang itu dibandingkan. Udah pasti dibandingkan. Berani jamin saya. Walaupun kita kayak ngejar-ngejar juga sama aja. Percuma, ngejar-ngejar percuma. Mendingan fokus ke Makanya cewek. lebih baik kita create. Makanya sales itu ciptaannya bukan bikin proposal, tapi adalah memprospek customer. Jadi kita create projectnya dari awal. Oh, jadi ibaratnya kita jalin hubungan dulu nih, kita nyari customer, kita Betul. jalin hubungan, Betul. kita gali sebenarnya mereka tuh Betul. lagi ada masalah apa sih Betul. yang bisa kita kasih. Ibaratnya walaupun kita udah ada produk A, B, C, D, kalau misalkan memang ini masih bisa kita create sebuah produk atau enggak kayak customize gitu, pasti bisa juga kan. Iya, makanya balik lagi kan. Iya, benar. Itulah sistemnya secara keseluruhan. Kayak contoh deh, kemarin kan kita tahu tuh ada perusahaan peramu minuman. Dia ngebet, begitu kita kasih harga mental. Iya. Betul? Toto yang deketin tim kita. Begitu kita deketin lagi, tahu apa yang terjadi? Si customer-nya bilang, belum tuh, enggak tuh. Nah kan, udah ketahuan kebaca gitu programnya. So ujung-ujungnya pertanyaannya juga ketika misalnya disuruh bikin modul, kan corporate itu kan semua kan, kita kan semua sistem yang ngerjain. Iya. Nah itulah yang kadang-kadang makanya mereka coba ngakalin dengan berbagai cara kan. Nah itu. Oke, kuncinya ya di yang tahap pertama dulu ya, Coach. Iya, dari tahap pertama kalau Mama dia udah bilang kayak begitu, terus mendadak dia bilang katanya ngebet, saya bilang masa sih? Gak mungkin kayak tim gue salah, kayaknya gak yakin gue. Pas gue cek benar, ya kan? Iya benar-benar. Oke, berarti sekarang tuh sebenarnya kalau misalkan sebagai sales ya udah nggak usah yang nurutin mereka maunya apa langsung kasih penawaran, tapi benar-benar kita Gali kebutuhan. Iya. Bisa nggak? Kalau bisa berarti ada peluang. Kalau nggak bisa, no. Begitu aja. Wah, menarik banget ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar selling atau ada kendala terkait penjualannya, langsung aja join dalam grup WhatsApp yang bisa diklik langsung di deskripsi. Atau bahkan teman-teman, kalau misalkan mau tanya jadwal pelatihan apa aja sih yang terdekat, yang bisa teman-teman ikuti atau belajar langsung dengan coach-nya, langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye. Bye-bye.